kembali. Lagi-lagi di rumah Matonggok ketemu kawan sini bicara di sini. Karena ingin kembali ke gubuk itu sudah tidak mungkin pada tuh. Karena situasi hujan dan badai. Dengar, aku selalu menepati janji sesuai apa kita ingin bertemu. Ya ini bertemu. Silakan apa yang ingin kau inginkan. Aku sudah menyampaikan kepada kalau kau memang niat kau dari hati, buang semua aura-aura negatif, ilmu hitam, ritual-ritual sesat yang kau lakukan. Tinggalkan. Nanti kemarin kau masih melakukan ritual tersebut kepada siapa itu yang dibawa Tyson dari dusun itu, Alek. Jangan anak baik kau berikan ilmu-ilmu yang tidak pantas, dia akan menjadi brutal pada itu. Benar. Tapi perlu dilihat dulu bagaimana cara aku membantu. Itulah salah satu aku membantu mereka. Tapi di muka bumi di Madatu ada tatanan dan aturan yang pantas dan tidak pantas. Bukan sesuka hati kita yang menentukan baik dan tidaknya itu dilihat dan dipandang oleh orang lain, bukan dari diri kita sendiri. Iblis pun akan mengatakan dirinya paling baik. Itu contoh nyata. Disitulah perbedaan kita, Ki. Karena kalian spiritual selalu memandang aku dalam kejahatan. Sementara aku sudah bertobat. Aku bukan spiritual, aku orang biasa. Aku orang bodoh pada Datuk. Tapi aku bisa melihat. Aku diberikan akal dan pikiran untuk digunakan mencerna kehidupan di muka bumi ini pada Datuk. Tidak ada orang hebat di muka bumi ini pada Datuk. Benar. Aku senang kau bicara seperti itu. Tapi perlu kau pahami juga. Kalau aku pun mempunyai misi untuk dalam kebaikan, sama seperti kalian. Tapi apa baik cara memberikan ilmu-ilmu dengan ritual-ritual kepada Allah? Itu baik. Makanya kalian gali dulu, Ki. Gali dulu permasalahannya. Itu bukan ritual. Aku tidak bilang itu ritual. Aku hanya memberikan sesuatu kepada Allah untuk menopang kehidupannya di kemudian hari ini. Kalau kau berbicara dengan orang yang tidak paham dan tidak bisa kau lakukan pada itu. Nanti kau berbicara dengan keselamatan pada itu yang sudah lebih dulu masa sekarang hal-hal seperti itu pada itu. Sudah. Kau lihat untuk menggelegar hujan badai. Kau lihat alam ini jangan kau rusak dengan cara-cara seperti itu pada itu. Tidak mungkin seperti itu. Tidak mungkin seperti itu. Aku dan Akis sebetulnya sama-sama menuju kebaikan. Itu saja. Kata bicaramu menuju kebaikan. Kebaikan itu harus kita jalankan dengan peradaban yang ada, dengan tata cara yang elok pada tuh. Bukan dengan tata cara sesuka hati kita. Kau melakukan ritual di pinggiran kampung. Apa kata masyarakat? Apakah itu yang kau katakan baik? Dengar, di mana tempat aku siap melaksanakan sesuatu demi kebaikan anak manusia. Dengar. Kebaikan apa yang sudah kau lakukan pada tuh? Kebaikan apa? Setidaknya kau sudah tanya dengan aku. Apa nih yang dapat dari itu? Kau berikan kendek, itu kebaikan. Nah, itu satu kebaikan dia. Dengan cara menitirkan ilmu-ilmu kita, memberikan ilmu-ilmu yang tidak pantas, dengan cara memberikan tumbal-tumbal, apakah itu baik? Dengar nih. Sementara ini kalian pandang seperti itu, kenapa? Karena perilaku itu di masa lalu. Sekarang bercerminlah ke masa depan. Benar sekali Pak Datuk. Kita ini akan menatap masa depan. Tapi dengan caramu seperti ini, masa depan apa yang kau berikan kepada anak-anak muda yang kau berikan ilmu yang tidak pantas itu Pak Datuk? Tentunya masa depan gemilang. Karena di kemudian hari setelah dia apa yang aku berikan pada dia, itu membuat dia percaya diri. Dia percaya diri. Harusnya kau memberikan kepercayaan diri kepada anak-anak muda dengan tata cara dia bisa bermanfaat di tengah masyarakat. Ketika dia bermanfaat di tengah masyarakat, ketika dia dihargai di masyarakat, dia akan timbul kepercayaan diri dengan sendirinya, bukan dengan kesombongan, bukan dengan ilmu-ilmu yang tidak pantas. Justru itu kubangun dengan ilmuku untuk menimbulkan kepercayaan. Itu dia. Maaf. Kau berulang kali menyampaikan
Seolah-olah apa yang kau berikan kepada Alex sebuah kebaikan, sebuah kebenaran. Tapi dari nada bicaramu, dari tingkah lakumu, dari tatapan matamu, kau tidak mencerminkan bahwa kau memang benar sudah menuju masa depan yang lebih baik, Madatu. Kau tetap dengan kesombonganmu, seolah-olah kau tidak ada tandingan di muka bumi ini, Madatu. Aku tidak seperti itu. Aku tidak seperti itu. Karena aku sudah bilang pada diri, aku ingin menuntun menjadi orang yang baik. Orang yang bisa membantu kalian di jalan kebenaran. Ingat, Kalau kau memang sudah berniat, niat tulus dari hatimu, kau dengan akan ikhlas meninggalkan semua apa-apa yang kau lakukan selama ini yang tidak pantas dan tidak elok. itu sudah meninggalkan kita. Aku tidak pernah buat onar lagi. Keburukan itu sudah bukan hanya sebatas membuat onar, Madatu. Kalau membuat onar, anak bayi pun bisa, Madatu. Itu membuat kegaduhan itu. Tapi dengan cara kau memberi dan menuntun anak-anak muda ke jalan yang tidak pas dan tidak pantas, itu adalah sebuah keonaran yang tertanam yang akan membahagiakan generasi muda, Madatu. Sekarang dengar kita. Aku menempati janji, bukan untuk hal seperti ini. Dengar. Lalu kenapa kau? Aku dari pagi menunggu di gubuk, kau tidak datang. Aku sudah datang, kau yang tidak ada, Ki. Aku sudah berapa kali ke sana. Tapi yang kutemui siapa? Tomblok, Tomblok itu. Kenapa kau tidak menunggu kalau kau memang niat ingin menemuiku? Sudah lama aku menunggu, Ki. Sudah lama. Bahkan aku datang bersama Alek. Selalu kau datang bersama Alek. Dan Alek akan kau dan dengar, bukan Alek saja. Bahkan kawan Alek pun sudah ingin menemuiku. Iya. Itu akan diajak Alek untuk menimba kendit-kendit seperti yang kau bangga-banggakan itu, Madatu. Iya, benar. Hentikan semua itu, Madatu. Tidak mungkin, Ki. Aku membantu orang. Membantu itu dalam hal apa, Madatu? Sudah aku tahu, sudah aku jelaskan. Nah, membantu kepercayaan diri dia untuk menghadapi masa depan. Seharusnya kau berikan kepercayaan pada dirinya, kau tanamkan di dalam jiwanya perilaku yang bisa diterima di tengah masyarakat. Kepercayaan diri itu akan timbul dengan sendirinya, Madatu. Bukan cara kau memberikan kekuatan dengan ilmu-ilmu hitammu, Madatu. Kau pandai bersilat lidah, Madatu, seolah-olah kau memutar balikkan dunia ini dari hitam menjadi putih, putih menjadi hitam. Itu tidak akan pernah terjadi, Madatu. Boleh kau bisa membodohi orang-orang di sekitarmu, boleh kau menipu orang-orang yang tidak pernah melihatmu, tapi Aki diselamatkan sudah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kau melakukan ritual sesat, Madatu. Ya, tapi aku punya keyakinan, Ki. Kalaupun apapun ilmu yang kau anut, bila aku ditimpa enggak. Kau dengar, Guntur itu menjadi saksi, Madatu. Ya, dia benar. Bahwa apa yang kau sampaikan itu sebuah kebohongan di hatimu, Itu Madatu. kebenaran, Ki. Itu kebenaran karena keyakinan dari yang kuasa. Madatu, kebenaran itu hanya milik yang maha kuasa. Itu kebenaran hakiki. Ketika kau merasa paling benar di muka bumi ini, Madatu, apa bedanya kau dengan iblis jalanan, Madatu? Karena iblis di muka bumi ini tidak bisa kita lihat dan tidak bisa kita hitung, Madatu. Sedangkan di dalam diri kita, Madatu, tertanam iblis itu, Madatu, dengan ciri hawa nafsu. Apabila hawa nafsu itu tidak bisa kita kendalikan, Madatu, itulah iblis nyata yang ada di dalam tubuh kita, Madatu. Percuma kita berdebat. Tidak akan menemukan titik terang kalau pembicaraan Aki hanya memojokkanku. Aku tidak pernah memojokkanmu, Madatu. Kau sendiri yang mengatakan kau sudah menuju jalan kebaikan. Tapi kenapa? Yang menjadi pertanyaan lagi, kenapa kau tidak mau membuang apa-apa yang selama ini menjadi aura-aura negatif yang ada di tubuhmu, Madatu? Dengar, Ki. Dengar. Dengan pertobatan yang pernah kalian ucapkan, supaya aku tidak membuat keonaran lagi. Itu sudah aku lakukan, Ki. Jadi kau bilang dan kau sampaikan tidak membuat onar itu adalah sebuah ketobatan. Kau tahu tobat itu, Madatu? Tobat itu ketika kita menuju jalan sebuah kebenaran yang memang benar, dianjurkan dan dituntut dari para leluhur kita, yang insya Allah mudah-mudahan para leluhur kita memberikan tuntunan kepada kita berdasarkan ilmu-ilmu yang didapatkannya dari para leluhurnya juga, Madatu. Jadi jangan kau tipu, Madatu. Jangan kau tipu dengan kata-katamu, Madatu.
Tyson, Jabrik sampai saat ini belum melihat batang hidungnya Mbak Datuk. Jangankan dirimu, aku belum tahu keberadaan mereka saat ini. Jadi jangan kalian pikir bahwa mereka itu aku yang menyimpan, aku yang menyembunyikan. Aku tidak pernah menuduhmu menyimpankan mereka. Tapi ketika kau memberikan kendet yang kau punya kepada Alex yang dibawa Tyson dari dusun, apa maksud dan tujuannya Mbak Datuk? Seharusnya kau tanya. Seharusnya Ketika seseorang meminta dan meminta ilmu kepadamu, kau tanya, ilmu itu akan digunakan untuk apa Mbak Datuk? aku memberikan sesuai dengan permintaan. Apa yang diminta itu akan diberikan. Tidak semua yang kita berikan itu semua kebaikan Mbak Datuk. Tidak semua yang kita berikan itu semua kebaikan Mbak Datuk. Harusnya kau sadar itu Mbak Datuk. Itu tergantung dari kita. Kau memang pandai bersilat lidah Mbak Datuk. Benar apa yang kau sampaikan. Apa yang kita berikan itu tergantung ketika kita menggunakannya. Tapi ketika aura-aura negatif yang menguasai tubuh kita, apa yang akan terjadi Mbak Datuk? Hanya sebuah kesombongan, hanya sebuah kebrutalan. Aku yakin sekali Alex bisa meniti kebaikan. Kau lihat dari nada bicaranya Mbak Datuk. Kau sebagai sesepuh, sebagai orang tua, seharusnya kau bisa membedakan mana anak yang bisa mengendalikan dirinya, mana anak yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, bagaimana anak yang bisa mengendalikan supaya dirinya menjadi sabar. Bagaimana secepat itu kau memandang orang lain? Aku tidak pernah memandang orang secepat itu Mbak Datuk. Tapi kita diberikan akal dan pikiran Mbak Datuk untuk mencerna dan menerjemahkan apa yang terjadi di hadapan kita Mbak Datuk. Bukan semata-mata yang Maha Kuasa memberikan mata hanya untuk melihat tatapan kosong ke depan Mak Datuk, tapi mata ini digunakan untuk melihat dan membedakan mana yang harus kita titi jalannya, mana yang harus kita singkirkan dari hadapan kita Mak Datuk. Begitupun telinga Mak Datuk, ketika yang Maha Kuasa menitipkan telinga kepada kita, kita harus bisa memilahnya, mendengarkan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu menjadi pelajaran di dalam hidup kita Mak Datuk. Aku sudah saatnya aku bertobat saat ini. Jangan kau ganggu lagi tobat. Itu saja. Aku bukan mengganggu tobatmu Mbak Datuk. Bahkan aku ingin kita bersama-sama meniti hidup ini lebih baik ke depannya Mbak Datuk. Tidak ada yang bisa kita wariskan kepada anak cucu kita kelak Mbak Datuk. Apabila tatanan kehidupan ini kita rusak dengan cara yang tidak baik Mbak Datuk. Itulah yang kulakukan saat ini. Tidak ada gunanya ilmu apabila tidak akan bermanfaat ilmu seseorang apabila tidak dibagikan kepada orang lain. Ingat, Dibagikan itu bukan berarti bermanfaat Mbak Datuk, tapi dia bisa menempatkan apa yang kau berikan di tempat yang pas Mbak Datuk. Tapi ketika kau memberikan dan membagikan ilmu kepada orang-orang yang tidak pas, itu bukan menjadi ilmu yang bermanfaat Mbak Datuk, tapi ilmu yang bisa membuat kegaduhan, ilmu yang bisa merusak tatanan kehidupan Mbak Datuk. Memang pandangan kita berbeda. Sudah lama Datuk. Aku tidak mau banyak bicara. Lebih baik aku meminta pusaka dan jantung siluman. Ini aku secara baik-baik. Karena aku melihat di pusaka dan jantung silumanmu itu akan bisa mengendalikan dirimu lebih parah lagi Mak Datuk. Kau akan bisa menebak dendam kepada kami Mak Datuk. Sudah berulang kali aku berbicara. Kalau hal itu tidak akan pernah terjadi. Lalu apa arti tobatmu Mak Datuk? Ketika kau tetap bertahan dengan apa yang ada di dalam dirimu, apakah hanya sekadar tidak membuat onar, tapi kau menyuruh orang-orang muda nanti membuat onar? Ketika Alex membuat kegaduhan, ketika Tyson membuat kegaduhan, apakah itu yang kau? Itu urusanku pada mereka, Ki. Kalau itu membuat keonaran Mak Datuk, bukan saja menjadi urusanmu, tapi menjadi urusanku juga Mak Datuk. Karena aku tidak mau melihat masyarakat di sekitar sini tertindas dan tertekan karena ulah-ulah kalian. Mereka juga butuh hidup Mak Datuk. Aku yang akan membasmi mereka. Tidak perlu kalian turun. Kalau memang mereka berbuat onar. Mak Datuk, aku sama saja berbicara dengan rajanya iblis yang seolah-olah kebenaran itu hanya milikmu Mak Datuk. Kau seolah-olah bisa memastikan bahwa Jabri, Tyson, Alex tidak akan membuat ulah dan brutal. Tapi ketika dirinya kau berikan ilmu-ilmu yang tidak pas dan tidak pantas,
Dan ketika dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, apa yang akan terjadi Madatu? Itu pertanyaan mendasar yang harus kau jawab Madatu. Terlalu jauh pemikiran Aki, terlalu jauh memikir tentang hal itu. Segala sesuatunya sebelum kita melangkah harus kita pikirkan dari awal Madatu. Ketika kita membangun rumah Madatu, kita harus pikirkan pondasinya harus seperti apa Madatu. Begitupun diri kita Madatu. Ketika kita menimba ilmu harus kita pastikan pondasi di dalam jiwa kita. Nah, harus kita pastikan bahwa kita bisa mengendalikan apa yang ada di dalam diri kita. Apa itu, apalagi itu hawa nafsu Madatu. Tapi setidaknya kita bisa melihat kebaikan di orang lain daripada keburukan. Ingat ini. Madatu, pepatah orang tua mengatakan Madatu, ketika kita merasa seolah-olah tidak ada lagi orang yang bisa mengalahkan kita, disitulah kesempatan akan terus mengiringi kita Madatu. Jadi hentikanlah Madatu. Lebih baik kau serahkan pusakamu Madatu dan akan Aki bawa kepada Pokan Bagri. Lebih baik ubahlah apa yang ada di dalam otakmu tentang apa yang menurutmu sebuah kebaikan. Kebaikan itu Mak Datuk tercermin bukan kita yang menilainya Mak Datuk, tapi orang di sekitar kita Mak Datuk. Kalau Aki pun bisa mengatakan Aki paling benar, Aki paling baik, Aki bisa mengatakan Mak Datuk. Tapi ketika orang di sekitar kita mengatakan kita orang buruk, apa yang terjadi Mak Datuk? Bukan diri kita menilai diri kita sendiri Mak Datuk. Ketika kita menilai diri kita sendiri, maka kita seolah-olah paling sempurna di muka bumi ini. Sadarlah Mak Datuk. Sadarlah, memang sebenar-benarnya sadar Mak Datuk. Kau tahu kata sadar? Sadar itu ketika pikiran dan hati selaras dengan perbuatan dan perilakumu Mak Datuk. Itu mudah sekali kalian berbicara. Mudah sekali mulutmu berbicara. Seolah kau yang paling benar. Aku bukan paling benar Mak Datuk, tapi aku menuntutmu. Ketika kau mengucapkan kata tobat, ketika kau mengucapkan kata sadar, aku menuntutmu perilakumu supaya berubah Mak Datuk. Bukan seperti ini Mak Datuk. Kau kemana-mana membawa pusaka, kemana-mana membawa jantung siluman. Apakah itu? Apakah itu yang katakan sebuah kebaikan? Jangan-jangan di hatimu agar semua masyarakat sini, semua orang di pinggiran hutan, tempat pinggiran kampung ini, supaya takut semua kepadamu Mak Datuk. Seharusnya Mak Datuk, ketika niat di hatimu ingin berubah dan tobat, kau iringi dengan perilaku yang pas dan pantas Mak Datuk. Itulah sejatinya tobat dan bersadar diri Mak Datuk. Yang jelas ini, aku sudah berkata, apapun ocehan mulutmu, aku tidak akan pernah menyerah, karena aku punya keyakinan. Ingat itu. Keyakinanmu Mak Datuk, mungkin itu jalanmu sendiri Mak Datuk. Karena apa Mak Datuk? Kau memiliki keyakinan dengan apa yang kau lakukan, tapi kau tidak menyadari akibat dari apa yang kau lakukan Mak Datuk. Sini belum mau terkait. Hanya seperti itu. Cukup bicara. Aku menuntut jawaban dari hatimu, dan aku menuntut apa yang kau ucapkan selama ini dengan tobat dan sadar, tapi kau tidak mau menanggalkan apa yang ada di dalam dirimu tentang Sudah aku katakan berulang. Dengar ini. Kalau pusaka secuil pun tidak akan pernah aku buang dari hati. Ingat. Baiklah Mak Datuk, baiklah. Pusakamu tidak akan pernah kau buang, tapi jangan pernah kau pamerkan ke tengah masyarakat seolah-olah kau paling hebat Mak Datuk. Kalau hal itu bisa aku lakukan, akan kubuktikan. Kalau kau memang benar-benar hebat, karena aku tidak mau di tengah perkampungan ini, apalagi di rumah ini Bang Batomboknya lagi keluar Mak Datuk. Ya benar. Lebih baik Mak Datuk, kita bicarakan empat mata di gubuk Aki. Aki tunggu. Jangan kau bersilat lidah seolah kau sudah datang. Sudah aku bilang dari kemarin sih, aku siap menerima bagaimanapun. Mau di hutan larangan, aku tunggu. Baik, baik. Terserah kau tentukan tempatnya di mana. Aku akan datang. Tapi ketika kau tidak mau berubah, jangan salahkan aku, Mak Datuk. Jangan salahkan kesalahan. Kesalahan bisa lebih keras tadimu, Mak Datuk. Dengar hati. Jangan mulutmu kau keraskan.
Karena telingaku belum budak Ki. Aku masih bisa mendengar. Telingamu memang tidak budak, Madatu. Matamu memang tidak buta. Tapi yang tuli itulah hatimu, Madatu. Tahu kau? Hanya itulah perbuatan. Hanya itulah ucapan. Aku ini tetap berprasangka baik kepadamu, Madatu. Aku menghargaimu sebagai orang tua, Madatu. Makanya aku menghargaimu, ingin bicara baik-baik. Tetapi ketika kau tidak mau berubah perilakumu, Madatu, jangan salahkan aku yang anak muda ini. Bisa menghajarmu juga, Madatu. Ingat itu, Madatu. Jangan kau sombong. Jangan kau sangka Ki. Jangan kau sangka. Atas pertempuran kemarin, aku kalah dari dirimu. Kau sudah jumawa. Aku tidak pernah jumawa, Madatu. Tanpa ada kekuatan dari Yang Maha Kuasa, tidak ada yang abadi di muka bumi ini, Madatu. Kita ini di muka bumi ini bukan siapa-siapa, Madatu. Hanya hamba saya. Hamba yang lemah, Madatu, hamba yang bodoh. Tetapi kebodohan, kelemahan itu harus kita tutup dengan cara kita belajar dan menuntut ilmu, Madatu. Tapi carilah ilmu yang bisa bermanfaat di tengah masyarakat, ilmu yang bisa digunakan di sini. Itulah yang aku lakukan saat ini. Aku melakukan untuk kebaikan, untuk mereka meminta apa yang memberi. Aku tidak minta apa-apa dari mereka. Kebaikan itu bukan hanya sebatas meminta dan memberi, Madatu. Ucapkan itu, Madatu. Kebaikan bukan hanya sekedar memberi dan yang meminta, tapi kebaikan itu adalah bisa bermanfaat, bisa diterima di tengah masyarakat. Itu kebaikan, Madatu, namanya. Tapi kalau kebaikan itu hanya milikmu sendiri, Madatu, dan orang yang meminta, itu adalah sebuah kebohongan besar, Madatu. Inilah fakta kita yang berbeda. Kau belum melihat apa yang dilakukan Alek ke depan, tapi kalian sudah memandang Alek tentang keburukan, memandang aku tentang keburukan. Madatu, kami tidak pernah memandangmu buruk, Madatu. Aki tidak pernah memandang Alek buruk, tapi Aki menjaga orang yang tidak tahu apa-apa ini jangan sampai menjadi buruk karena tuntunanmu, Madatu. Kamu salah Ki. Maaf, aku tidak sependapat dengan ini. Memang tidak akan pernah kita sependapat, Madatu. Karena apa yang ada di hatimu tidak sesuai dengan perilakumu, Madatu. Lebih baik kau pergi dari sini, Madatu. Karena aku tidak mau membuat kegaduhan di rumah, Madatu. Lebih baik kau pergi. Kamu usir. Kalau kau memang ingin berbicara dengan nada tinggi dan tegas, lebih baik ada tunggu di gubuk kaki atau di hutan larangan. Aku tidak takut Ki. Aku Tunggu tunggu kau. Baik. Sudah, kameramen. Ternyata dia tadi sudah mendatangi gubuk Aki. Dan Aki tadi ketika Aki mengelilingi pinggiran hutan, Aki ke sungai tadi, ternyata dia mendatangi gubuk Aki. Ya mungkin belum ditakdirkan dari Yang Maha Kuasa Aki bertemu dengan Mbak Datuk di tengah hutan. Karena Aki sampai saat ini sudah sangat kesal sekali dengan perilakunya. Mudah-mudahan Aki bisa menahan sabar dan menahan diri Aki. Karena Aki yakin Mbak Datuk juga adalah orang-orang yang baik. Mbak Datuk juga terlahir sebagai seorang ibu rahim yang suci. Aki yakin di hatinya masih ada sebuah kebaikan yang mungkin saat ini masih tertutup dengan apa kelakuannya selama ini. Tapi Aki yakin setiap manusia ini pasti punya niat dan tujuan untuk kebaikan. Tapi mungkin cara pandang Aki dan Mak Datuk mungkin berbeda. Tapi itulah perjalanan kehidupan. Mudah-mudahan Aki tetap berharap walaupun hujan badai, untuk petir mengiringi pembicaraan kami, mudah-mudahan itu sebagai tanda alam pun merestui dari apa yang kami lakukan pada saat ini. Maka dari itu kepada para sahabat-sahabat selamat, sahabat-sahabat Bangka Lampung, ikuti terus perjalanan kami dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Berikan subscribe sebanyak-banyak karena subscribe itu gratis. Sebagai pengikat tali persaudaraan, Aki berharap komen-komen yang sifatnya membangun agar kita saling mengingatkan tentang kebaikan di muka bumi ini. Cuma kita memberikan komen negatif karena itu akan menimbulkan hujatan, menambah dosa pada diri kita masing-masing. Maka dari itu Aki berharap berikan komen-komen yang sifatnya membangun untuk saling mengingatkan tentang kebaikan dan masa depan kita. Hidupkan juga lonceng notifikasinya agar mengetahui tayangan-tayangan dari Aki. Mungkin begitu saja Aki menyadari Aki ini manusia lemah dan manusia bodoh. Banyak hilap kata, banyak salah kata, banyak salah perbuatan. Aki atas nama pribadi Aki mohon maaf karena Aki menyadari Aki ini hanya hamba yang lemah dan bodoh. Mungkin begitu saja, lebih dan kurangnya Aki mohon maaf. Aki tutup video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.